Pertanyaan saya untuk Anda. Pertanyaan ini tolong Anda jawab. Di mana tempat paling kaya, paling menguntungkan, paling inovatif, paling indah di bumi yang Anda dapat bayangkan? Coba Anda munculkan satu atau dua nama dan terus munculkan hal itu dalam pikiran beberapa detik ke depan. Oke, sudah? Anda mau tahu jawaban saya? Tempat paling kaya, paling menguntungkan, paling inovatif, paling indah di bumi bukanlah di ladang emas atau di ladang berlian, bukan pula di Dubai atau Paris, tapi di kuburan. Karena di kuburan, Anda akan banyak menemukan penemuan-penemuan yang sangat luar biasa yang tidak pernah diciptakan. Ide-ide dan impian-impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Harapan-harapan, ambisi-ambisi yang tidak pernah dilakukan karena mereka membiarkan inner conversation menahan dan mengkandaskan penemuan-penemuan, harapan-harapan, ambisi-ambisi, dan impian-impian mereka sendiri. Teman saya seorang karyawan berposisi supervisor di industri hospitality yang berumur 52 tahun. Pernah bercita-cita ingin membelikan rumah untuk orang tuanya. Dan setelah dia mengikuti workshop seminar motivasi, dia ketika itu sangat semangat ingin menggapai ambisinya, impiannya. Dia mengatakan dengan semangat, yaitu dia ingin membelikan rumah untuk orang tuanya. Dia terdorong, semangat dia tinggi. Setelah keesokan harinya, saya ketemu dia lagi. Saya bertanya, apa rencananya mencapai ambisi membeli rumah? Dia lalu menjawab, saya sepertinya tidak mungkin ya bisa membeli rumah untuk orang tua saya dengan gaji supervisor. Ditambah lagi saya sudah berumur 52 dan tidak mungkin bisa bersaing dengan anak-anak muda yang pintar-pintar yang umur-umur 22, 23, 25. Teman saya ini punya inner conversation. Suara yang satu mengatakan, kamu pasti mampu beli rumah. Dan suara lain mengatakan, hei, gaji kamu tidak akan bisa beli rumah. Suara lain lagi mengatakan, umurmu itu tuh tidak akan bisa bersaing dengan anak-anak muda yang umuran 22, 23, 25. Dia membiarkan suara di inner conversation-nya, dia mengiyakan suara-suara dalam inner conversation, dan akhirnya mengkandaskan impiannya. Inner conversation yang lain yaitu seperti pengalaman saya dulu. Saya ingat betul ketika melihat video kesehatan di YouTube, saya langsung termotivasi untuk menurunkan berat badan saya. Ini terjadi 7 tahun lalu. Bukan hanya itu, ketika melihat video ditambah lagi dengan orang tua, saudara, tetangga, rekan kerja, teman dekat, mereka berkata, hey Michael, perut kamu tuh. Dan akhirnya saya termotivasi untuk tidak makan pada malam hari di atas jam 9 malam, dan itu strategi awal. Ketika malam jam 10 tiba, setelah nonton banyak acara TV dan movie, inner conversation saya mulai beraksi, mulai bersuara, dan mengatakan, hey Michael, kamu makan gih sana. Kamu nggak makan, nanti kamu nggak bisa tidur. Dan setelah terjadi conversation pro dan kontra selama 2 jam, akhirnya saya bangun dari tempat tidur menuju dapur, dan sebelum mulai makan, suara lain mengatakan, diet mulai besok aja ya. Yang penting malam ini kamu makan agar bisa tidur nyenyak. Setelah 3 bulan saya sangat sulit bernafas, sulit mengikat tali sepatu, celana-celana pada nggak muat. Inner conversation saya membuat saya tidak berdaya, membuat saya tidak percaya diri dan menderita akhirnya. Your mind supposed to control your body. Don't let your body control your mind. Mengapa beberapa orang terjebak dengan inner conversation mereka sendiri dan tidak bisa mengatasinya? Karena mereka berpikir pendek.
karena mereka tidak paham, karena mereka mempunyai ekspektasi yang terlihat nyata padahal palsu. Ya, itu yang dikenal dengan nama fear, false emotion, atau false expectation appearing real. False expectation appearing real. Ya, fear. Karena mereka terbuai kenikmatan yang diakibatkan five sense mereka aktif dan mengizinkan orang lain mendesain perilaku mereka setiap saat. Sebaliknya, mereka yang berhasil dan terus mencapai progres dan fulfillment dalam hidup karena mereka berpikir panjang, mereka telah belajar dan paham karena mereka mampu membedakan ekspektasi asli dengan yang palsu, karena mereka telah mahir mengkontrol emosi dan pegang kendali penuh. Five sense mereka diaktifkan kapan saja mereka mau atau kapan saja mereka harus tidak mengaktifkannya. Dan ini adalah manusia yang mindfulness atau manusia yang sadar perkataan dan perbuatan. Berapa banyak orang punya inner conversation di pikiran mereka yang terjadi setiap detik, setiap menit, setiap hari, dan membiarkan suara di inner conversation mempengaruhi mindset, sehingga mengkontaminasi pikiran sehat mereka. Ada banyak sekali orang-orang seperti itu di sekeliling Anda. Is become and develop above average person. Ketika Anda telah mencapai motivasi tinggi dan menikmati melakukan rutinitas baru dari pola pikir baru, maka terbuka lebar peluang Anda, peluang kita semua mencapai target apapun di dunia ini. Saya gembira bisa sharing informasi berguna pada Anda-Anda yang menginginkannya. Terima kasih.